Apa? Karena dia berfirmannya. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ya, Bang Zuma mengenal Allah dari mana? Menyembah Allah itu dari alam Enggak. semesta ini. Iya. Alam semesta ini bukti bahwa Allah itu ada. Sekarang firman menjadi buku. Yesus itu tidak pernah menyesatkan loh, Bang. Ya memang Yesus tidak pernah menyesatkan. Iya. Di mana Yesus menyesatkan? Tapi di dalam makanya Al-Quran Yesus, itu Allah itu menyesatkan, Bang. Makanya Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Karena Yesus tidak menyesatkan. Untuk membawa agama, Bang. Yesus itu datang Iya, untuk membawa makanya agama. Yesus tidak kenal Kristen karena Kristen bukan ajaran Yesus. Kristen itu pengikut Kristus, Bang. Apanya? Pengikut Kristen Kristus itu yang pengikut mana? Kristus. Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yesus Kristus. Yesus yang mana? Bukan Isa Al-Masih yang di Al-Quran. Jangan ke Isa, terlalu jauh. Yesus yang mana yang Anda ikuti? Yesus Kristus. Ada dua Yesus Kristus. Yang mana? Ada yang untuk Bani Israel, ada yang melantik dirinya sendiri untuk seluruh bangsa. Itu adalah Yesus yang berbeda. Belum paham sampai sana? Saya tidak kenal itu. Ya itulah yang kau ikuti hari ini, yang kau sembah, yang kau tuhankan. Itu Yesus palsu yang kau sembah. Yang mana Yesus palsu itu yang mana? Yang datang kepada kalian, Bukannya mengajarkan Yesus kalian. yang palsu, bukan Yesus palsu itu yang di Al-Quran. Tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Anda sendiri mengatakan tidak ada Yesus dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran itu Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Sedangkan Yesus mengatakan apa? Di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus, namaku, dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Kata Yesus yang asli, penyesat itu bernama siapa? Halo, sorry Bang, putus-putus Bang. Kata Yesus yang asli, penyesat itu memakai nama siapa? Aduh, nge-lag lagi nih. Oh, masa nge-lag orang bagus semua? Nggak nge-lag kok, nggak nge-lag. Kamunya Ayo. yang nge-lag. Oke. Halo, Apa? iya. Kamu yang nge-lag kali, Carlos. Udah. Kata Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Menurut Yesus, penyesat itu datang kepada muridnya mengaku sebagai siapa? Mengaku sebagai? Itu untuk pengajaran sesat yang mengatasnamakan dia, Pak. Ya, saya ulang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Mu di sini Bani Israel, murid-muridnya angkatan pertama, tahun abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu yang memakai namaku. Penyesatnya memakai nama siapa? Iya, penyesatnya memakai nama siapa? Coba tadi di Lukas berapa? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21. Iya. Nomor 8. Sambil dia nyari, kita iklan bentar ya Bang. Teman-teman Yes, jangan lupa tap-tap layar biar Komal ini kuat ya. Sampaikan 1M kalau bisa. Ya, dan jangan lupa follow akun ini akun kecil teman-teman. Akun Bang Al juga di follow. Insyaallah akun ini akan konsisten untuk buka dialog lintas agama. Kalau ada Bang Zuma aku cuma moderator. Kalau apologet lain nanti juga aku moderator ya. Aku akan di sini untuk memoderator aja. Kecuali memang aku yang narasumbernya. Ya, silakan Carlos. Ya, Lukas 21 ayat 8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Ya, ini kenapa? Penyesatnya datang memakai nama siapa? Ya, ada yang nama Yesus. Nah, pintar. Itu Sekarang
Sekarang saya Itu tanya, ntar dulu bang, itu yang mengatasnamakan Yesus. Jadi dia tidak apa namanya mengatasnamakan Yesus, tapi dia tidak membuahkan hasil yang diharapkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Bukan, ya, sekarang ya, bukan Yesus penyesat, bukan. Tapi kalau di Al-Quran abang tadi itu, oh, terlalu jauh. jelas dia menyesatkan. Terlalu jauh. Kalau yang data-data Di situ- seperti saudara, kalau data-data seperti itu kau baca dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, Tuhan yang menyesatkan nabi-nabi. Kamu baca 2 Tesalonika 2 nomor 11, Yes. Tuhan yang Yehezkiel berapa menyesatkan. tadi? Yehezkiel 14 nomor 9. Banyak data-data kayak begitu. Tuhan mengutus roh jahat. Tuhan bahkan Anda lihat dalam Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Siapa yang mengadakan permusuhan? Siapa yang menciptakan permusuhan? Yesaya 7 nomor 5. Apa tertulis di sana? Akulah yang menciptakan kejahatan. Udah banyak. Data-data seperti itu nggak usah. Saya sudah menjelaskan tadi data Al-Quran bahwa yang disesatkan itu karena mereka memilih untuk sesat kayak Anda. Anda yang memilih kan? Oh, enggak. Ya. Itu ayat Al-Quran berarti manusia nggak punya free will bang. Kata siapa? Itu langsung itu otoritas Allah loh. Kan Bang. tadi saya mengatakan begini, ya, saya mengatakan kepada Anda, orang yang disesatkan itu karena mereka memilih sesat, makanya ditentukan yang sesat itu Nggak sesat. Di situ nggak ada ayat-ayat yang orang-orang memilih untuk sesat. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Dinda, Anda wakulil haqqu min rabbikum paman sya'ab wal yu'min. Kebenaran itu telah datang dari Allah. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Surah apa itu Dinda? Siapa yang mau kufur silakan kufur. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sedangkan di Banyak. dalam banyak data-data seperti itu. Sedangkan di dalam kitabmu Yehezkiel 14 nomor 9, kitab yang kau ambil dari agama orang, agama Yahudi yang kalian rampok tanpa ada legalitas. Kemudian 2 Tesalonika 2 nomor 11. Mana lagi? Di dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Banyak sekali data-data. Aku Tuhan Quran surah menyesatkan. Al-Balad, Bang, ayat 10 itu bukti ada free will. Ada dua jalan Allah berikan, tinggal kau pilih. Mati masuk neraka kau. Kau yang pilih itu, kau yang mau. Saya kembali ya ke data yang tadi. Bahwasanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Setelah Yesus terangkat, ada yang datang kepada Paulus, pendiri Kristen. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah tuh, mengaku Yesus dia. Itulah yang kau sembah. Yang mengaku Yesus itu, yang datang kepada Paulus itulah yang kamu sembah. Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Kalau kamu baca Matius 24, nomor 4 dan nomor 5, mereka Yesus palsu sesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Apa nama kelompoknya? Orang banyak yang mengaku pengikut Yesus siapa? Kristen. Itulah pengikut yang banyak. Kalianlah itu pengikut Nggak ada Yesus bang palsu. cuma Yesus itu penyesat. Yesus yang mengatakan loh. Kok nggak ada? Matius 24 nomor 24. Itu Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu. Ah tuh, berarti ada Yesus palsu. Karena hanya ada satu orang yang bergelar Kristus, yaitu Yesus. Jadi Kristus palsu artinya Yesus palsu. Akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Nah, menyesatkan murid pilihan juga. Berarti ada Kristus palsu, ada Yesus palsu. Yesus palsu itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. bang, yang palsu itu yang membelok dari Alkitab bang. Ya. Sekarang kalau Anda Yang Oke. Sekarang saya buktikan kalau Kristen menyembah dan mengikuti Yesus palsu. Saya buktikan ya. Yang keluar dari kubur
Di data Matius 28, nomor 17, nomor 18, nomor 19, 20. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Oke? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu? Tidak ada. Siapa yang memerintahkan orang-orang Kristen beribadah hari Minggu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, siapa itu yang datang kepada Rasulmu mengajarkan ibadah Minggu? Yesus asli enggak? Yang datang kepada mereka siapa? Maksudnya Yesus asli kenapa? Yesus asli tidak mengajarkan ibadah Minggu. Yesus asli tidak mengajarkan menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan menyembah dirinya. Yesus asli tidak mengajarkan makan babi. Yesus asli tidak mengajarkan ke gereja. Yesus asli tidak mengajarkan kemudian jangan bersunat. Jadi Yesus mana yang mengajarkan kalian melakukan itu semua? Yesus siapa? Abang, itu Yesus yang bersunat, tidak makan babi, itu adalah hukum Yahudi karena dia orang Yahudi. Pertanyaannya di dalam Matius 28 dia datang itu bukan untuk Bani Israel. Di Mazmur 147 ayat 19-20 hukum-hukumku diberikan kepada umat Israel. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, Yesus mana yang mengajarkan kamu ibadah Minggu, makan babi? Yesus mana? Coba Anda lihat di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat? Nah, sekarang orang-orang yang sesat ini, ketika dia mengusir setan, ketika dia bermujizat, bisa nggak? Mereka mengusir setan, bisa nggak pelaku kejahatan ini? Bisa kan? Dengan memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, ketika mereka mengobati orang, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus Kristus yang mana yang datang untuk melayani mereka, untuk bermujizat? Ayo. Dalam nama Yesus diobati orang sembuh. Tapi diusir sama Yesus yang asli, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu. Berarti dia mengobati orang pakai nama Yesus. Yesus yang mana yang datang membantunya ngobatin orang? Ayo, jawab. Ayo. Halo. Itu tentang pengajaran sesat, Bang. Iya, saya ngerti. Makanya Yesus mengusir, kalian adalah pelaku kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Tapi faktanya mereka mampu mengobati orang. Mereka mengusir setan pakai nama Yesus. Ketika mereka mengobati orang pakai nama Yesus, yang datang kepadanya adalah Yesus. Pertanyaannya, Yesus asli atau Yesus palsu yang datang? Kalau yang asli, kenapa dia mengatakan, aku tidak mengenal kamu? Itu jangan digagal. Kenapa jangan? Yesus itu jangan digagal pahami bahwa Yesus yang menyesatkan. Yesus berkata pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku dengan menyeru, Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Bukankah kami mengusir setan? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, jadi mereka mengusir setan pakai nama Yesus itu, Yesus yang mana yang datang kepadanya membantu mengusir setan? Jawabannya, setan senior. Dari kebenaran lah, Bang. Iya, terus yang datang sebagai Yesus itu yang mereka panggil, Yesus yang mana? Kan dia panggil Yesus, dalam nama Yesus. Dia obati orang, kayak Rasul Lubis kan, diobati, ya sembuh. Tapi Yesus tidak mengenal Rasul Lubis. Jadi Yesus yang mana yang datang ke Rasul Lubis ini? Yang asli atau yang palsu yang datang? Ketika kalian KKR penyembuhan, kalian memanggil nama Yesus.
Tapi kalian diusir sama Yesus asli. Berarti Yesus yang datang ke gereja itu Yesus yang mana? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Yang datang kepada kalian di gereja namanya Yesus Kristus, tapi bukan yang asli. Karena yang asli ketika kalian bertemu nanti dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, kenapa Yesus asli tidak mengenal kalian? Karena kalian selama ini menyembah yang palsu, namanya juga Yesus. Sampai sini paham? Jadi kalau Anda mengatakan Abang Allah baca Subhanahu dulu deh di Matius tentang pengajaran sesat. Matius 7, waspadalah kepada nabi-nabi Halo? palsu yang datang kepadamu dengan Iya. yang menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala. Baca full. Iya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu Bani Israel menyamar seperti domba tetapi dia adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian Bani Yakub? Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Di mana dalilnya? Yeremia 50 nomor 17. Bani Israel adalah domba. Kalian Bani Israel? Bukan. Tapi kalian mengaku domba, berarti kalian serigala. Paham sampai sini? Itu kan Paham? tafsirannya Bang Juma. Itu Bukan Bang tafsiran. Juma. Subhanallah. Yang disebut domba itu Bani Israel, Dek. Yeremia 50 nomor 17, Dek. Itu dalil. Maka ketika Yesus mengatakan masih ada dombaku di luar kandang ini, maksudnya masih ada Bani Israel di luar Yerusalem. Bukan kalian yang dimaksud. Kalian itu adalah serigala berbulu domba. Kami umat Islam tidak mau ditipu. Ingat saudara, domba hanya makan rumput, tidak makan babi. Kalau serigala makan babi. Oke? Yahudi tidak makan babi karena mereka domba, mereka hanya makan rumput. Sedangkan kamu makan babi, berarti kamu adalah serigala yang menggunakan pakaian domba. Makananmu kami lihat, makan babi, ini pasti serigala meskipun topeng domba yang dipakai. Serigala Sederhana kok itu. kebabi-babian. Serigala kebabi-babian. Dan memang Paulus menyebut Kristen itu sebagai babi dan anjing di dalam 2 Petrus 2. Dalam kitabnya itu. Tapi kalau saya baca ini nggak ada Yesus itu menyesatkan loh Bang. Yesus palsu yang menyesatkan, Dek. Yesus palsu. Astagfirullahaladzim. Pahami dulu ada 2 Yesus. Yang asli itu hanya untuk Bani Israel. Di mana dalilnya? Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Yesus palsu itu yang mana? Yang keluar dari kubur. Kepada aku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini palsu. Karena yang asli hanya untuk Bani Israel. Yang menyamar-nyamar seperti Yesus, itulah yang keluar dari kubur. Jadi yang disalib itu bukan Yesus asli, tapi penyesat yang disalibkan. Mau bukti? Mau bukti? Saya kasih bukti data akurat dari Bible. Lukas 21 tadi mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Ngarang nih orang. Dengarkan dalilnya, dengarkan dalilnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, koma pembuka, akulah dia, ego emi, koma penutup. Nah sekarang, mari kita teliti. Siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Itulah penyesatnya. Buka kitabmu. Di dalam Yohanes 18 nomor 5.
Ketika kemudian tentara Romawi datang ingin menangkap Yesus, disitulah ada manusia mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Maka dia ditangkap. Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu berkata, akulah dia. Ditangkap, disalib. Pada hari ketiga keluar dari kubur, menyesatkan orang. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Yesus yang disalib dan yang mati lalu bangkit. Itu kata siapa? Itu Yesus palsu. Aduh, Bang Juma. Sekarang begini. Ya udahlah. Sekarang begini. Penyesat Sudah. itu kata Yesus akan datang kepadamu dan berkata, akulah dia. Yang disalib ini berkata enggak, akulah dia. Berkata enggak yang disalib? Akulah dia. Berkata enggak? Berkata. Tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Yohanes 18 nomor 5, mengaku Yesus dan berkata akulah dia. Ditangkap. Apa yang terjadi? Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Elohim. Yesus asli ada nggak melakukan dosa? Tidak ada. Yesus asli ada nggak dikutuk Elohim? Tidak ada. Yang dikutuk siapa? Iblis kan yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Itu siapa? Siapa yang terkutuk? Yang karena menerima suap dan kemudian menyerahkan orang benar untuk disalibkan. Itu siapa? Yudas. Nah itulah. Itu pengajaran sesat. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu, Bang. Sekarang saya tanya samamu, ini pembuktian terakhir sebelum saya kasih adik saya. Pembuktian terakhir. Galatia 3 nomor 13. Apa kata pendiri Kristen? Terkutuklah Kristus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Karena manusia. Pertanyaan sederhana. Nggak ada yang bisa. Pertanyaan saya dengarkan pertanyaan saya sederhana. Ini semua asumsi, guys. Siapa yang mengajarkan Paulus mengatakan Yesus itu terkutuk? Abang, itu Yesus terkutuk itu karena menggantikan kita manusia karena tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Siapa yang mengajarkan Anda? Bagi manusia. Siapa yang mengajarkan Anda mengatakan itu? Maksudnya gimana pertanyaannya itu? Siapa yang mengajarkan Ayat Paulus tersebut Yesus itu terkutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus itu terkutuk, mati dengan jalan kutuk? Siapa yang mengajarkan Paulus? Karena Yesus Kristus mati di salib itu menggantikan manusia. Saya tidak tanya karena. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus nama orang? Kalau Yesus itu mati dengan jalan kutuk, siapa yang mengajarkan? Itu saya nggak paham pertanyaannya. Duh, gini aja pertanyaannya. Dia ambil alih. Gini ya, saya ambil alih. Saya mau gini ya, Dek. Ya, dengar baik-baik, Carlos. Kamu kan bilang Bang Zuma asumsi. Ya, kamu mengatakan Bang Zuma asumsi. Sementara Bang Zuma dari tadi itu bertanya menggunakan dalil. Dalil yang Bang Zuma bawa adalah Galatia pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa Yesus terkutuk. Kita nggak nanya kenapa dia terkutuk, karena nggak penting juga buat kita. Yang kita pengen tahu adalah yang ngajarin Paulus mengatakan bahwa Yesus terkutuk itu siapa? Siapa yang ngajarin Paulus? Gitu loh. Kamu ngerti nggak? Orang yang ngajarin Paulus mengatakan Kristus telah mati karena kutuk hukum Taurat. Yang ngajarin Paulus bilang begitu siapa namanya? Maksudnya orangnya apa gimana? Siapa itu pertanyaan untuk orang. Kalau di mana tuh untuk tempat. Kalau apa tuh ya objek. Kalau bagaimana tuh ya keterangan. Gimana sih, Dek? Kan ditanya, siapakah nama orang yang mengajarkan Paulus bahwa Yesus terkutuk? A. Iblis. C. Tuhan Bapa. D. Si Cakra tadi. Siapa yang ngajarin? Gitu loh. Masa tiba-tiba ujuk-ujuk dia bilang Yesus terkutuk? Mending jadi malin kundang Yesus. Terkutuk cuma jadi batu. Ini dia dikutuk. Malin kundang cuma jadi batu.
Tapi Umi tahu gak atas dasar ngomong itu, atas dasar ayat itu apa? Umi tahu gak? Yang kita tanya yang ngajarin Nggak. Paulus itu siapa, Tapi- bukan atas tapi- dasar. Kalau atas dasar saya tahu perikop Ya. ayat itu. Apa? Kamu gini loh, kalau kamu bertanya kepada kami, babak belur kamu nanti di luar kepala itu kitab Galatia itu. Dan kamu tahu nggak, pertanyaan Bang Zuma itu adalah siapa? Siapa itu berarti merujuk kepada nama orang. Kamu tahu nggak itu, Dek? Ngerti nggak? Nah, Saya nggak tahu namanya. Saya nggak tahu yaudah. namanya siapa. Kamu nggak akan tahu karena memang Paulus Kenapa? punya otoritas sendiri. Karena dia ngeklaim sendiri. Waktu ketemu Yesus dia bilang ketemu sendiri. Heeh. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kalian umat Kristen itu bukanlah Kristen tapi Paulisme. Kalian pengikut Paulus. Karena apa yang kalian Nggak ada ajarkan? kita ngikutin Paulus. Mana ada? Yang mengatakan hukum Itu Taurat klaim, terkutuk itu siapa? klaim Umi aja itu mah. Diam gantian ya. Siapa yang mengatakan hukum Taurat dibatalkan? Nggak tahu lagi. Ini makanya Efesus Yes, pasal itu 2 Yesus, nomor Yesus 15. itu. Sejak kapan Yesus mengatakan hukum Taurat dibatalin? Ngadi-ngadi nih anak nih, ditampar Yesus loh kalau Yesus kesini loh. Jangan memfitnah Yesus loh di hadapan saya. Saya tuh sangat mencintai Yesus loh. Orang ganteng kayak gitu kok difitnah sama kamu. Kurang ajar. Kamu tahu nggak? Dia itu nggak pernah membatalkan hukum Taurat. Bahkan dia mengatakan, aku tidak datang meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Sejak kapan kau belajar bahasa Indonesia kalau menggenapi artinya meniadakan? Belajar balik ke SD sana bahasa Indonesia. Nggak ngerti. Yang meniadakan hukum Taurat itu adalah si botak, abang botak. Tadi namanya Cakra. Paulus agak botak, tapi rambutnya lumayan ada. Mirip lah sama Cakra tadi ya. Di Efesus pasal 2 nomor 15. Kau baca betul-betul. Baca baik-baik itu. Efesus pasal 2 nomor 15. Itu surat Paulus ke Efesus. Dengan matinya Yesus terkutuklah. Dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat karena dia menebus kutuk. Kau yang berbuat, kau yang memperkodok anak orang, Tuhan kau salahkan. Dia yang menebus kau. Memang durhaka kalian ini, NPD. Merasa kayak penting kali hidup kalian tuh sehingga Tuhan harus mati demi kalian. Padahal kalian remahan rengginang. Berguna juga enggak buat peradaban. Mending Yesus itu mati buat nebus si Hawkin tuh. Diselamatkan Hawkin tuh. Berguna buat peradaban. Ini kalian sampah masyarakat mau ditebus pula sama Tuhan. NPD lu kalian tuh gak sadar ya kamu tuh NPD ya. Merasa ditebus sama Tuhan gitu. Ngaku-ngaku anak Tuhan padahal anak manusia. Ayolah. Yesus itu datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum Taurat apa arti Iya. menggenapi hukum Taurat? Jawab. Jadi adalah hukum Taurat itu. Dialah hukum Taurat itu. Dia tuh anak manusia yang menjalankan hukum Taurat. Iya. Ngomong kok sembrono ya orang kira diajarin sama pak gurunya dari tadi nggak ngerti-ngerti juga. Makanya jangan makan babi. Lemak doktrinnya melekat banget. Dengar baik-baik bahasa Bunda Gembala ya. Yesus adalah anak manusia yang datang menjalankan hukum Taurat dan menggenapinya. Kamu mengerti arti menggenapi? Tahu arti menggenapi? Kata menggenapi tak ajari bahasa Indonesia kowe. Menggenapi itu asal katanya genap. Genap itu beda dengan ganjil. Genap artinya apa? Kalau ada yang ganjil, kamu ngerti yang ganjil? Nih 3 nih ganjil nih. Dia akan genap kalau nggak dikurangi 1, kalau nggak ditambahi 1. Kalau dikurangi jadi 2 genap. Ditambahi jadi 4 genap. Maka Yesus itu mengurangi ajaran yang diselewengkan oleh Yahudi, Farisi dan Saduki yang sesat, atau dia menambahkan ajaran yang relevan untuk pada saat itu. Itu namanya menggenapi. Sejak kapan menggenapi kok meniadakan? Wong Yesus sunat kok kowe kok ora sunat. Piye makan babi? Yesus nggak makan babi. Iya, karena dia orang Yahudi, dia harus tunduk pada hukum Orang Taurat Yahudi, itu. orang Yahudi. Giliran dia hukum Tauratnya orang Yahudi, Bunda Uni. Giliran ajarannya kami kan Kristen, Oke. seluruh orang Kristen kan berhak ditebus sama dia. Yang ditebus itu hukum Taurat. Emang kamu orang Yahudi pegang hukum Taurat, ngapain kamu berhak ditebus? Konsisten lah ngaku orangnya. Kan dia orang Yahudi, orang Yahudi. Giliran di hukum Tauratnya ditebus, kau merasa tertebus. Emang kau dapat hukum Taurat? Hantu belau, kan gitu kan. Jadi gitu dek. Jadi kalau jadi orang itu ya dek ya, tolonglah dek, jujur. Kita nggak butuh orang cerdas, karena cerdas itu kemampuan, jujur itu pilihan. Di sini yang kita butuhkan orang jujur. Gampang doang nggak kalau jujur, jujur ngapain hidup? Kalau jujur itu mengakui yang membatalkan hukum Taurat siapa? Paulus atau Yesus? Bocong gedum melembong ae. Jangan kamu, nanti bunda kutuk kamu jadi batu nanti. Orang Padang nih bisa ngutuk-ngutuk nih. Kamu tahu cerita Malin Kundang? Masih mending dia dikutuk cuma jadi batu lah. Tuhanmu dikutuk jadi terkutuk-kutuk. Ngeri loh. Dikutuk loh. Gitu. Ajaran macam apa kok ini kayak gini kok.
Apa lagi? Nanya aja kamu udah. Udah diajarin sama Bang Zuma kok. Guru saya itu tadi ngajarin aku aja ngerti loh. Itu Kok nggak ngerti-ngerti? semuanya asumsi Bang Juma itu. Kamu ngerti asumsi nggak artinya? Asumsi itu adalah pendapat yang tidak didukung oleh data dan pembuktian. Oke, Bang itu Zuma yang ngomong pakai data. Ayat An-Nahl Allah menyesatkan itu? Lah kan sudah dijelasin Bang Zuma. Kau yang memilih untuk disesatkan Allah Allah dengar. menyesat. Segala Untuk sesuatu siapa yang dia kehendaki. Oke, saya jawab. Berarti Allah Se- menyesatkan. Ya. Coba. Ya, saya jawab. Ah, Ya, ini aku udah sabar-sabar ngadepin kau nih ya. Yang terjadi di dunia ini percuma semua- berarti Umi puasa, Kalau Umi kau sholat. mendengar- Kalau kalau dia kau itu menyesatkan Umi, hantu. ya suka kehendak Kalau dia. Bunda lagi ngomong, anak durhaka Iya. diam. Tadi kan Diam. Umi kan ngomong dari tadi Diam saya dengar. dulu, Bunda. Mana ada kau mendengarkan? Kuping kau tuh kebalik. Kalau kau dengarkan udah pintar kau dari tadi. Dengarkan baik-baik, hantu belau ya. Kalau yang terjadi di alam semesta ini karena Tadi izin pertanyaan Tuhan atau tidak? Jawabannya saya dengar. Tadi muter-muter. Kau maunya apa? Maumu Pertanyaannya apa? gimana? Maumu kami menjawab sesuai dengan Iya. yang kau mau, ya kan? Karena bisa, kami nggak botol. penjabaran itu salah Ah semua. udahlah, kau udah jadi semua. Kristen aja, udah Kristen aja kau. Memang pantas kau jadi Kristen. Botolnya nak uji bilang dalik. Udah naikkan yang lain dulu. Ah kau dari tadi udah diajarin kau. Aku diajarin Bang Juma bentar aja ngerti aku. Kognisi kau tuh susah dek. Ya kenapa kau botol? Karena kau botol karena Injil yang diberitakan Paulus. Udahlah jadi Kristen aja, nggak usah kau jadi pindah agama, ganti Tuhan pun nggak perlu kau. Halo person, Muslim non Muslim, kau cari pertanyaan yang berkualitas lah. Ya. Apa agamamu Sedikit person? pertanyaan bagi kalian, Tunggu bagi dulu kalian sebelum semua. bentar di sini ini yang mengikuti aturan tuh tamu bukan saya. Saya telah diberi kuasa. Segala kuasa di Komal ini telah diberikan kepadaku. Aku berhak bertanya, agamamu apa Bang Person? Kejawen, Kapitayan, Kristen, Iya. Hindu? Agama saya Katolik. 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 Silakan kalau Anda berilmu, silakan bantah kalau Kristen agama sesat. Ya, Kristen Oh, salah. sedikit aja pertanyaan saya. Sedikit Apa aja. tuh? Jadi untuk apa ini kalian bikin Komal ini? Kalau mencari Menjalankan uang, program apa pemerintahan bikin di mana kami disuruh mencerdaskan anak bangsa. Bang Zuma dan saya anak bangsa. Dalam undang-undang kita harus memerangi kebodohan. Kita harus mencerdaskan anak Orang bangsa. pintar itu nggak nyembah batu. Ya nggak ada nyembah manusia Enggak, berkelamin. maksudnya gini, Kau batu cakar ajaran- kau sembah. Udah diam gini, dulu kau Carlos. gini. Kau nggak tahu malu dari tadi udah dihantam Bang Zuma berkali-kali. Memang nggak ada rasa malu kau dek. Gini. Apalagi person. Gini Umi, Apa? ini kan ajaran kita beda-beda agama, tapi tetap satu tujuan kok. Siapa bilang ini kita tujuan cari- kalian ke neraka? Kok bilang pula satu tujuan? Surga kalian ada pesundal sama ada perang naga. Siapa yang mau ke surga kalian itu? Jangan Siapa bilang sama yang tujuan bilang- kita Pak beda. Siapa yang bilang tujuan kita ke neraka Yesus. sama-sama Loh. kebenaran kok? Bang, surga kalian itu neraka bagi kami karena nggak ada enak-enaknya di situ. Menderita di surganya kalian. Ada perang naga, pesundal duluan masuk surga. Di situ juga nggak ada Emang- kenikmatan, emang nggak ada Umi- makan-makan, emang- dikawinin emang Umi- Tuhan. Enggak, emang Umi sudah pulang dari neraka? Loh, kita tahu surga neraka ini Mengatakan karena seperti itu. pemberitahuan kitab sucimu. Baca di kitab Anda. Pesundal lebih dulu masuk surga. Masa aku selepel sama pesundal? Ada perang karena naga. manusia. Wow, jadi Itu kitab kan itu karena karangan manusia. Ya udah ngapain Ya, dipercaya karangan kitab manusia. suci, kitab yang dikatakan suci itu? Belum tentu Umi benar kalau pulang dari neraka. Iya baru benar bilang. dan kalau benar dan salah itu kita bicara pakai dalil. Aduh, curhat lagi. Udah Carlos, kau tanya lagi apa Carlos? Jam gantian ya personnya. Carlos, lagi nanya kok Carlos. Aku lebih senang kau bertanya sama aku. Bertanya aja kau sulit, apalagi kau menjelaskan. Tuhan menyesatkan, Tuhan menyesatkan. Tuhan kau menipu tuh dalam kitab Yeskiel tuh. Barang siapa nabi ada tertipu, aku Tuhan yang menipunya. Kau bilang banyak Bang Zuma kasih ayat tadi kan. Kalau bicara tentang Tuhan penyesat, Tuhan kau banyak menyesatkan. Bahkan mengirim roh dusta di mulut para nabi-nabinya. Kalau di dalam Islam itu ada free will. Allah sudah katakan diilhamkan kepadamu dua jalan. Kau memilih menyembah kepada anak manusia, ya Allah. Itu nggak ada free will, Loh. Kak. Arti free will apa? Tapi dia Saya tanya arti Anahan. free will apa? ya kehendak bebas. Nah, ketika Adam Terus? diperintahkan Tapi oleh Allah, di ayat diam dulu. Al-Quran ke situ. Ya saya dulu. Aduh,
diam dulu. Kita diskusi. Yang nggak punya privilege itu kalian Kristen. Karena kata orang Kristen, Yesuslah yang memilih siapapun yang masuk surga, yang masuk neraka. Banyak terpanggil, sedikit yang dipilih. Berarti Yesus suka-suka mamak moyangnya memilih orang. Contoh, Daud nenek moyangnya ngambil bini orang nggak dibunuh. Uza nggak sengaja teledor dibunuh sama Tuhan kalian. Tuhan kalian tuh suka-sukanya. Mana yang enak dibunuh, dibunuh. Mana yang nggak enak dibunuh, nggak dibunuh. Anak kecil cuma teriak botak, botak, naiklah botak, dimatikan. Dalam kitab Raja-Raja, ketika Elia naik ke atas, lalu dikatakan sama anak kecil 42 orang, Tuhan kalian membunuh Uza, membunuh anak kecil, itu nggak ada alasannya, nggak jelas alasannya. Giliran nenek moyang Tuhan kalian berzina, berbohong, berdusta, pesundal, nggak dihabisin nyawanya sama Tuhan. Giliran suku Amalek, Uza, Arkan dimatikan sama Tuhan kalian. Inilah Tuhan yang zolim, Tuhan yang tidak memberikan pilihan. Kau pikirkan itu, anak kecil suku Amalek yang menyusui, menetek di dada mamaknya disuruh bunuh. Ada itu priwil Tuhan kau. Nggak diizinkan anak itu memilih dulu. Di Islam Allah sudah katakan, sudah ku bacakan ayatnya dari tadi. Aku berikan, ku ilhamkan kepada kalian dua jalan. Kau pilih nyembah anak manusia. Otakmu nggak ada. Dah tahu Tuhan berkata, Allah bukan manusia. Masih kau juga bilang Tuhan manusia. Ada kau baca kitabmu itu. Allah bukan manusia. Ini ngoceh apa nih Uni? Ya. Kau tuh, aku udah tahu kau ini terguncang, nggak bisa kau bantah argumen kami. Bang Zuma udah berkali-kali ngajarin kau. Gini aja lah. Boleh aku tanya, Umi? Udah tanya aja, person, sabar dulu. Jadi Carlos, yang paling menyesatkan itu adalah kalian. Bagaimana mungkin kalian mengimani ada Tuhan menumbalkan anaknya yang tunggal pada saat bersamaan kau bilang dia maha pengasih dan maha penyayang. Tadi dia bahas Alkitab, nggak menjelaskan Al-Quran. Nah, malu kau kan, giliran udah diam kau Carlos. Jijik kok pada akhirnya kalau aku bahas Bible-mu. Iya. Udah, Umi, person, nanya apa person? Ya, gini Bu, gini Umi, ini seharusnya nggak boleh seperti itu. Jalani Siapa aja yang ngelarang? agama masing-masing. Siapa yang ngelarang saya berkata-kata seperti ini? Yesus mengajarkan saya Ya, kabarkan maksudnya Injil ke seluruh gini, makhluk. nggak usah didirikan gini komal seperti ini. Mending Anda lapor polisi aja. Tidak ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh buka komal diskusi lintas agama. Itu saran dari saya. Aduh, Umi, nggak bisa, saran nggak dari diterima, saran dari Kristen nggak diterima. Kalian berkulup kayak Risol Basi, nggak kepake. Yang boleh memberi saran kepadaku orang Islam. Kalau Bang Zuma yang membuat saran aku terima. Jangan, anak Kristen nggak boleh memberi saran kepada perempuan Muslim, nggak diikuti aturannya. Aturan kalian nggak ada. Aku tuh cuma mengikuti saran Indonesia yang kuikuti, agamaku yang kuikuti, ulama-ulamaku, abang-abangku baru kuikuti. Kau Kristen bang, apa saran kau? Saran kau mau kuikuti? Babak belurlah dunia ini, mau kubiarkan penyesatan terjadi di mana-mana. Sorry ya bang, aku belajar untuk menghentikan penyesatan. Kalau kau mau menyarankan, sarankan Mikana itu, sesama Kristen kalian, bukan aku yang kalian sarankan ya. Terus Yang menyarankan. aku mau bertanya lagi Mi. Bertanya aja, jangan menyarankan ya. Banyak pasien yang mau disembuhkan ini ya. Kemarin itu obar-abir gereja itu, Terus? obar-abir pas mereka lagi Terus? berdoa itu. Itu pernah nggak umat Kristen obar-abir pas lagi sholat? Banyak umat Kristen sepanjang sejarah merusak peradaban, mengobrak-abrik negara, mengobrak-abrik peradaban. Contoh kolonialisasi itu adalah Kristen. Nggak pernah Menggenosida. kalau saya dengar, Bu. Nggak pernah. Kau nggak baca literasi, kau nggak baca sejarah, kau baca itu sejarah genosida yang terjadi di Afrika, Kristen. Asimilasi paksa di Kanada, Kristen. Asimilasi paksa di Filipina, Kristen. Yang membunuh anak kecil di waktu Indian, suku Indian, Kristen. Udahlah, aku bongkar aib agamamu nanti bang. Apalagi Katolik. Katolik ini banyak kali. Bentar dulu. Katolik ini banyak kali aib agamanya. Inkuisisi 500 tahun. Katolik. Kau membunuhi sesama kau Kristen dulu, nenek moyang kau. Sok-sok pula kau bang. Nggak usah bang, nanti kau bongkar aib agamamu, malu kau nanti bang. Nangis kau nanti bang. Nggak usah kau pancing-pancing aku membahas bongkar aib agamamu bang. Serius bang. Ya, banyak datanya nanti. Yang paling banyak membunuh di Indonesia, di dunia ini tuh agamanya Kristen. Yang membuat senjata Kristen. Yang bikin film bokep Kristen. Yang legalisasi narkoboy itu Kristen. Rata-rata Kristen semua agamanya, anak-anak teos. Yang Holocaust tuh siapa namanya tuh Hitler, Kristen agamanya. Udahlah kalian Kristen terima aja. Memang kalian diajarkan menderita. Udah diam dulu, aku lagi tak sampai ini ada orang Israel ini. Apa lagi? Ya, Umi, yang nikah 20 kali itu Islam apakah? Yang menikah ribuan kali itu nabi agama kau. Yang dikasih Tuhan bini orang nabi agama kau. Nabi Daud dalam kitab 1 Samuel pasal 12 nomor 8. Tuhan kau ngasih bini orang. Yang minta upeti perawan Tuhan kau. Di Bilangan pasal 31 nomor 25. Yang cabul di kitab kau. Yeskiel tuh ada
kelamin laki-laki sebesar punya keledai. Tadi kalau aku baca Al-Quran, kau bayangkan ya, aku kalau baca Al-Quran pengen jadi saintis aku, karena di situ dijelaskan pengen jadi geolog. Umi. Diam dulu, aku lagi curhat Umi. ini. Diam kau, diam, nggak usah kau panggil umi. Aku bukan umimu, nggak sejak kapan aku jadi umimu ya. Kalau aku baca Al-Quran, aku pengen jadi geolog. Kenapa? Aku baca di situ bahwa gunung jadi pasaknya. Wah, cerdas otak aku. Aku baca Al-Quran, aku tahu ternyata teori heliosentris itu betul. Tetapi ketika aku baca kitab kau, pengen jadi pemain bokep rasanya. Di situ diajarkan tutorial berhubungan badan yang enak dan mantap. Amsal pasal 7:18. Rusak pikiranku kalau baca kitabmu. Tadinya aku nggak tahu kalau kelamin orang-orang Mesir itu gede segede punya kuda. Baru tahu aku dari kitabmu. Ternyata kelaminnya orang Mesir itu gede segede kuda. Tadinya aku nggak paham itu. Sejak aku baca kitab kau Yeskiel pasal 23-20, baru tahu aku kalau kelamin orang Mesir gede-gede. Jujur itu, ya. Jadi tadinya aku ingin jadi saintis, jadi pengen arkeolog, gara-gara kalian jadi pengen jadi pemain bokep, gara-gara kitab kalian. Gara-gara kitab kalian tadinya aku pengen check out Al-Quran, jadi pengen check out dildo. Di kitab kalian diajarkan bagaimana cara birahi. Gitu ya, diam person. Halo orang Israel. Orang Israel cabang mana? Halo Tante. Iya, Tadi ada masuk satu pelanggaran. aku. Ada ditombak, bukan? Saya nggak tahu siapa. Oh, yang cowok tadi. Apa? Kau orang Israel jangan dusta. Israel cabang Lewi, suku Ruben, Benyamin atau hantu belau. Ngaku-ngaku betul kalian ini loh. Kalau nggak ngaku anak Tuhan, kalau nggak Israel rohani, ngaku aja loh orang biasa gitu. Biar nggak NPD kali. Tahu nggak, orang NPD itu merusak akal dan menghilangkan empati. Orang NPD itu yang banyak membunuh orang loh. Kamu orang Israel cabang mana? Cabang Lewi, cabang Benyamin, Simeon. Jangan-jangan cabang Fir'aun. Hah? Ngaku-ngaku orang Israel. Cabang Batak. Ya, Apa ya? Apa-apa udah nanya gua. udah mau bertobat. Person diam dulu. Person kebanyakan curhat dari tadi. Si Israel ini mau tobat, dia kata mau ganti Tuhan katanya. Kenapa? Masih menyembah Yesus. Pasti dong. Pasti. Ya udah ngapain ke sini? Ini kan lintas iman diskusi. Oh iya. Saya mau nanya gitu. Nanya aja sudah. Tuhan itu bisa disebut Tuhan seperti apa sih? Nah, ini pintar nih. Lumayan cerdas kok sikit sejak diskusi sama aku beberapa kali. Ketuluran pintar dari Uniripa ini. Baik. Itu pertanyaan yang bagus. Daripada pertanyaan kayak si person membongkar aib agamanya sendiri, malu dia di sini. Bagaimanakah kriteria Tuhan? Jangan kau yang ngasih tahu kriteria Tuhan. Berarti itu tidak objektif, subjektif. Kriteria. Apa? Bagaimana Tuhan bisa disebut Tuhan? Nah, ya sama aja itu. Kenapa Tuhan dikatakan Tuhan? Karena dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Paham? Di antara sifat-sifat ketuhanan kami umat Islam itu tidak menurut kami, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Contoh, Tuhan kami itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Maka kalau dia zolim, dia bukan Tuhan. Contoh, zolim seperti apa? Membunuh anak kecil karena kesalahan nenek moyangnya. Yesaya 21:14. Itu zolim namanya. Membunuh orang yang tidak sengaja. Membunuh orang yang tidak mau menghamili kakaknya. Itu namanya kejam, zolim. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat Ar-Rahmanur Rahim. Apa contohnya? Kalian Kristen gak langsung dibunuh sama Allah, tapi diberikan kesempatan kalian untuk bertobat, diizinkan kalian masuk ke komal-komal Islam supaya kalian mendapatkan ilmu pengetahuan yang telah kami pelajari. Nah, jadi kriterianya apa? Dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Nah, Tuhanmu siapa? Anak bunda? Berarti yang murtad dibunuh ya gak? Tergantung. Kalau murtadnya mengganggu stabilitas negara kita, boleh dibun-bun. Tapi kalau murtadnya itu karena tidak mengganggu, ya nggak apa-apa. Apa dalam di mana tertulis ada nih, mengganggu? Ada Di mana tertulis mengganggu? ada kafir harbi dan kafir. Oke, tunjukkan. Kau tahu asbabul wurud? Tunggu dulu. Aku bukan pembantu kau suruh-suruh. Kau ngerti asbabul wurud nggak? Ngerti asbabun nuzul nggak? Aku nih orang Islam. Jangan kok nggak tahu belajar. Asbabul wurud itu adalah kenapa hadis itu bisa muncul. Asbabun nuzul adalah kenapa ayat itu bisa muncul.
Kami bukan orang bodoh, kami ada rasio. Jadi ketika Nabi Muhammad memerintahkan contoh memotong silang seseorang karena dia berkhianat, jadi ada alasannya. Karena ada perintah di Al-Quran, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Maka kami ini diperintahkan bersikap adil. Jadi kalau adil itu seperti apa? Kalau kau mengganggu anakku, nggak akan mohon maaf ya, agak beda di Kristen nih. Kalau di Kristen jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Mamamu diperkosa, kau hanya bisa berkata, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, cepatlah selesai, tobatlah yang memperkosa. Beda. Kalau kami umat Islam, kalau ada keluarga kami yang dizolimi, mati kami ketika membela kebenaran, kami syahid. Jadi kalau kau bertanya sama kami, apakah kami akan membalas orang-orang yang jahat? Tergantung. Tergantung kalian maunya apa. Kalian jual, kami beli. Kalian mau perang sama kami, boleh. Karena kami tidak dilarang berperang. Jadi kalau kalian ingin melawan argumentasi, ya boleh. Mari kita diskusi. Oh enggak, kita perang pakai senjata aja. Itu pun boleh juga. Tergantung kalian lah. Kalian mau apa. Kalian tawar-tawar, kami belilah. Gitu. Karena ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Selagi kalian masih terikat perjanjian damai, kalian menjadi kafir yang bukan kafir harbi, maka Rasulullah mengajarkan kepada kami, barang siapa mengganggu, diam dulu. Kau bunda lagi ngajarin, jangan diganggu. Terganggu bunda. Tutup mikmu dulu. Ya. Nah, kami umat Garson diam dulu, Verson. Udah malu kan, agamanya kebongkar kan. Jadi kalau di Islam itu kami itu diperintahkan bersikap adil. Adil maksudnya apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Koruptor dihukum, bukan koruptor ampuni dosanya ya Tuhan, kita kasih, kita kasih. Giliran kepada keluarga sendiri, barang siapa keluarga yang marah kepadamu, marah, hukum. Kepada keluarga sendiri, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, enggak boleh jadi pengikutku. Ini namanya ajaran macam apa? Iya, kasih kepada penjahat, tapi kasihan kepada keluarga sendiri. Di Islam nggak ada begitu. Di Islam itu tidak ada ketaatan kepada yang ingkar. Berlakulah adil. Begitu kami. Berapa banyak ayat di Al-Quran memerintahkan kami adil. Itu cukup untuk menjawantahkan bagaimana kami harus memposisikan diri. Kalian mengganggu kami, ayo, silakan. Jajal umat Islam. Mati pun kami rela demi membela kebenaran. Tapi ketika kalian, bukan itu pertanyaannya. iya, kau kan bertanya, kalau orang murtad boleh nggak dibunuh? Tergantung. Banyak, kutunjukkan datanya nanti dari NU ini yang mengatakan bahwa ada fase-fase di mana orang murtad dibiarkan Nabi kami. Kalau kalian mengganggu, ya dibunuh lah. Kalau mengganggu, merusak, memperkosa anak kami, mengganggu keluarga kami, merusak Di ibadah mana kami. murtad mengganggu? Kan di mana murtad mengganggu? Kan ku bilang kalau mengganggu hantu. Makanya ada dalilnya, diizinkan berperang kalau diperangi. Bersikap adil. Mana nih orang ini? Kognisinya kok rendah sekali. Teman-teman Kristen, tolonglah. Tolonglah tingkatkan kognisi kalian dengan banyak makan ikan goreng. Yesus tuh makan ikan goreng loh, biar otaknya gak sedikit cerdas gitu loh, gak bisa menangkap apa yang saya jelaskan secara linear gitu loh. Kami perintahnya tuh adil. Kami perintahnya diizinkan berperang kalau diperangi. Artinya apa? Kalau kau memerangi kami walau kau murtad, aku perempuan pun boleh Narasinya melawan jangan kau. lain-lain. Kok kau Orang pula nanya yang ngatur aku murtad menjawab? mengganggu. Loh, aku bilang kalau kau murtad mengganggu, bisa kau dihajar sama umat Islam. Tapi kalau kau nggak mengganggu, ngapain kami ajar? Nabi kami memerintahkan kami adil. Ngerti kau, Dek? Ngerti kau? Kan dibilang murtad. Aku tunjukkan kau dalilnya ya, biar tenang kau sedikit ya. Kayaknya kau nih mau berpolemik sama aku nih ya. Kalau berpolemik sama aku tuh harus sama-sama belajar gitu loh. Nih, Allah pernah berfirman dalam Al-Quran. Ya, kalau mereka kembali kepada kekafiran, jangan bersedih ya Nabi. Karena Allah tidak dirugikan. Artinya tidak masalah kalau kalian kembali kepada kekafiran murtad. Tidak masalah. Tapi kalau kalian mengganggu kan udah ada dalilnya. Diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Masa gitu aja nggak paham? Tunggu, kasih dalilnya. Udah pertanyaan lain. Bosan aku 4 kali kau bertanya pertanyaan itu. Muak aku Iya dengannya. bukan, tadi Uni bilang begini, Tuhan tidak membunuh seperti yang kayak di Alkitab orang-orang Amalek. Emang nggak Sedangkan ada. murtad apakah dibunuh juga?
Dinda? Boleh. Oke, tanggapin judul Dinda, Kristen versus Bible, silakan. Alhamdulillah. Akhirnya Sudah bahas Islam. Bible juga. Udah Islam kau sekarang? Udah mualaf. Ya bersyukur banyak yang bahas Bible gitu. Bersyukur banget sih. Kirain apa? Waalaikumsalam teman-teman yang ada di bawah yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Waalaikumsalam teman-teman. Ayo silakan Dinda. Kenapa Dinda? Apa yang mau kau bahas? Ya, nggak tahu, saya sih bingung juga gitu. Ya itu ada judul saya, Kristen versus Bible. Mau nggak kita bahas itu? Apa itu? Kenapa orang Kristen selalu membantah apa yang tertulis dalam kitab suci mereka? Mereka susah sekali mempercayai Bible. Kenapa? Mana tuh? Oke, boleh saya uji? Ya boleh. Oke, Anda beriman kepada Tuhan yang Tritunggal? Seperti apa tuh? Apakah Anda beriman kepada Tuhan yang Tritunggal? Kalau beriman tuh cuma sama Yesus aja gitu. Enggak, Tritunggal berarti Anda nggak beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak beriman. Ya orang sudah dinyatakan Allah, berimanlah kepada Dia gitu. Kok ya? Ya, ambil alih lah, nggak sanggup aku nggak mampu aku sama dia ini. Ngomongnya aja udah nggak nyambung, gimana kita mau ngambil alih? Kok nggak nyambung bagaimana? Pertanyaannya, apakah Anda beriman kepada Tuhan yang Tritunggal? Anda ini seorang Kristen apa, Protestan apa Katolik? Ya makanya saya nanya, Tritunggal ngerti nggak gitu? Tritunggal itu tiga Situ. pribadi satu Paham hakikat. nggak? Iya paham. Tiga pribadi satu hakikat. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak bukan Putra, Putra bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Tapi mereka satu hakikat di dalam ketuhanan, betul? Terus situ siapa yang mau imani? Ketiga-tiganya apa Yesus aja? Nah, makanya pertanyaan saya, apakah Anda beriman kepada tiga-tiganya atau Anda beriman hanya kepada Yesus saja? Tidak beriman kepada Bapa, tidak beriman kepada Roh Kudus? Kepada Yesus lah. Anda nggak beriman kepada Roh Kudus? Ya melalui Roh Kudus saya dituntun beriman kepada Dia. Pertanyaan saya, Anda beriman kepada Roh Kudus tidak? Ya dari Dia saya dituntun oleh Roh Kudus. Gak paham gitu. Nah, masuk Jimen, silakan. Aku pusing kepala aku. Yang saudara Israel yang ditanya itu, menurut Anda Roh Kudus ini siapa? Roh Simpelnya Kudus itu yang datang dari Bapa untuk menuntun kepada anaknya. Begitu. berarti dia seorang penuntun. Iya, pembimbing kita. Berarti Roh Kudus Jimen agak bukan- noise, Jimen agak noise. Kipas anginnya digeser dulu, suara angin. Coba lanjut, habis itu lanjut lagi. Silakan. Kipas racing itu. Lanjut Jimen. Oh ya, berarti Roh Kudusnya ini bukan Bapa. Roh Kudus itu datang dari Bapa. Oh, berarti bukan Bapa kan kesimpulannya. Nah, pertanyaannya kalau datang dari Bapa itu Bapa Saya sendiri tidak bukan? minta Anda Seperti bertanya. perkataannya gitu. Saya hanya ingin mengetahui bahwa Roh Saya Kudus sudah ini siapa. jawab datang dari Bapa. Oh, berarti bukan Saya Bapa. sudah jawab datang dari Bapa. Oh, berarti Anda ya, Iya. berarti dia ini bukan Tritunggal. Berarti dia ini langsung oneness ya. Iya, Kok iya orang oneness? Israel. Kalau Jadi Anda oneness ini- itu yang mati Bapa. Tuh. Mama yang ditanya Anda ini seorang Kristen, Anda mengimani Tritunggal atau tidak, simpel aja tuh kayak gitu. Ya intinya Roh Kudus juga itu sebenarnya Allah dan juga Yesus juga Mama yang Allah. kutanya Tritunggal, bukan itu yang bukan Roh Kudus. Saudara-saudara orang Israel yang ditanya, Anda sebagai Kristen, dasar iman Anda metodenya adalah Tritunggal atau oneness atau Unitarian? Atau nggak gini, simpelnya Gak ada gereja Anda apa? Tritunggal di Gak ada Gereja Anda apa? Tritunggal di Gereja Alkitab. Anda apa? Mana ada? Simpel Anda. Gerejanya Anda itu siapa?
Apa nama gerejanya? Buat apa? Ya kita lihatlah denomu. Saya jarang gereja. Oh ya udahlah, kalau begitu berarti Anda Kristen beling-beling Ji. Ya, orang Israel Kristen beling-beling Ji. Kupikirnya tadi itu Kristen yang Keblek otak semua yang Ya, yang belum absen love orange, absen Jadi, dulu Bang, teman-teman. kalau- Absen love orange dulu. Orang Israel kau diam dulu lah. Kau botol juga, nggak bisa diajak diskusi kau dek. Oke, US band goblok. Halo. Halo US. Halo bang. Izin saya turunkan ya. Begini bang, Ya silakan. kalau situ pinter bisa memahami orang bodoh. Jadi intinya begitu. Yohanes 6:29, Yohanes 7:28. Ibu baca. Ayahku itu tuh utusan itu ada. Nah, Dia pemangku utusan. betul. Pemangku juru Udah selamat. baca belum itu yang Bunda kasih datanya? 3 aja, 3 nggak usah banyak. Ya, Berkuasa di mengatakan bumi dan di sorga. secara eksplisit ya. Secara eksplisit tertulis di sana bahwa dia hanya sebagai utusan. Nah, kalau 3 ini perkataan Yesus ibu sangkal dan ibu membandingkan dengan apa yang dalam Roma itu perkataan Paulus, kira-kira wajar nggak kalau Bunda bertanya, ibu ini mengikuti apa yang pengajaran Paulus atau apa yang dikatakan sama pengajaran Paulus? Yang mana ibu ikut? Mana lebih banyak 3 dibanding 30, Bu? Ini 30 nih, Bu. Astagfirullah. Ini kan Bunda cuma kasih 3. Kalau di dalam Bibelnya ibu boleh buka di Lukas sendiri pun yang sebagai muridnya Paulus, orang terkasihnya Paulus di Bibel tertulis begitu. Itu pun mengatakan bahwa Yesus ada utusan. Saya tidak menyangkal Yesus itu utusan. Nah, kalau tidak menyangka kenapa ibu jadikan Tuhan? Coba. Karena Utusan gini itu loh. apa artinya dan Tuhan itu apa? Bang Coba Pranowo kita bilang bedakan bisa di situ. ngebedain Nah, antara itu beda. utusan Tuhan. Nah, Dengar dulu, bedakan Bang. dulu di situ, Bu. Dengar dulu, Bang Utusan Pranowo dengan bilang. utusan dan Tuhan itu apa bedanya? Coba silakan. Ya elah, sebagai utusan, sebagai penghubung. Ya kan? Oke. Betul, Terus Bang Pranowo oke. bilang, ya, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus di bumi dan di sorga. Orang berkuasa di bumi. Berarti dan di sorga. dia diberikan kan? Diberikan Ya. kuasa, bukan Salah dia saya yang tuankan. si pemilik kuasa, betul? Salah saya tuankan. Salah. Dia Tapi Astagfirullah. enggak lah. Masuk neraka. Enggak. Ah, coba catat itu, ambil pulpen ya. Coba Catat. catat. Yohanes 8, 17, 18 ya. Yesus dan Bapa adalah 2 pribadi, bukan 1 ya. Atau catat Udah, itu. itu sepakat. Yohanes Catat, 8, 17 ya. Kemudian Sepakat. 17:3 sudah sepakat. Ya. Mengenal satu-satunya Allah Yohanes yang benar. 5:30, Bang Polpo. Tunggu, Kisah 10:38 baca di situ ya. Kemudian Ibrani 3 ayat 1. Kemudian Ibrani 3 ayat 2, Yohanes 5:56. Catat itu. Terus kemudian Apa 1 isinya? Timotius 2:5 ya, 2 Bilang ayat rangkumannya, 5. Bos. Kemudian Tentang apa di Roma dalam? 8. Ya ini ya, ini saya buka lagi lah catatan saya ini, banyak kali nih ya. Roma 8 apa? ayat 34. Catat dulu ya. Kemudian 1 Korintus 11 ayat 3. Kemudian 1 Korintus 3 23. Kemudian Yohanes 10 29 14 28. Apalagi Matius 19 17. Apalagi Yohanes 20 16. Apalagi 1 Timotius 6 16. Yohanes 4 24. Lukas 24 39. Apalagi 1 Korintus 8 5 6. Kemudian apalagi 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus.
1 Korintus 8:6 ya. Kemudian Matius 28:18 dan 9 ayat 8. Berapa lagi? Matius 21 23 ya, 2 ayat 21, 23 sampai 27, 12 sampai 28, Markus 11 ayat 27 sampai 33, Lukas 21 sampai 8, Yohanes 14 10, Yohanes 10 ayat 25, berapa lagi? Yohanes 7 ayat 16 sampai 17, Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 5 ayat 26 27. Aduh, banyak kali ini sampai berbusa mulut saya dibaca ini. Kalau saya membuka semua file 320 lebih ayat ini kalau saya membukain semuanya. Ini Tentang apa? ya elah tentang apa dong? Kan tadi kita bahas ya cuci putusan, Bu. Kan udah gue bilang, pokoknya kalau Ya Bu Karyana, Allah, ya salam. kalau Bu Karyana nyambung diskusi itu tanda kiamat besar itu. Coba. Bu Karyana nih kalau Bang Pelopo yang ngomong halus ya jawabnya. Untuk siapa? Ayat apa? Nggak pintar-pintar. Makanya saya bilang gini Al. Iya ya Makanya Al saya ya, bilang gini, kalau dengan Al. kita beda ya Al nadanya ya. Betul betul. Makanya saya bilang begini Al, kalau mau pintar besok udah pesan ayam goreng kampung gitu loh. Aku mau Makan nyanyi itu. Pintar-pintar. Ini kalau kebanyakan makan kangkung gini nggak nyambung aja terus. Ini ibarat kata Bang Palopo ibarat kata Ya. begini. Bapak Prabowo mengutus utusannya, utusan presiden kepada menteri. Nah, menteri ini menganggap utusan presiden ini adalah presiden. Ya, betul. Nah, Padahal yang mengantar hanya utusan dengar, presiden. Bos. Betul. Yang Nah, presiden semalam- utusan presiden atau yang menyuruh? Gini bos. Semalam. Tunggu Kami kan dulu Bu pelantikan Karyana, jangan bilang semalam nanti tidak nyambung lagi. Dengar dulu. Betul itu Yang bos. presiden Gini. itu yang menyuruh atau yang disuruh? Ya iyalah, gini loh bos. Ngapa ya iyalah? Bu, fokus saja dulu Bu, nanti kita cerita-cerita. Fokus Yang dulu presiden kita diskusi ini banyak yang 1.600 menyuruh atau yang orang. disuruh? Ya udah lanjut. Yang presiden ini yang menyuruh atau yang disuruh? Nah kan, tidak nyambung. Bunda ulangin ya pertanyaan host, yang presiden ini yang menyuruh atau yang disuruh? Presiden menyuruh menterinya, ya kan? Presiden punya utusan presiden. Siapa itu? Udah pasti menterinya dong. Bukan, menteri beda. Jadi siapa disuruh? Utusan presiden. Siapa itu? Kayak Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu utusan presiden. Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Enggak. Berarti nggak tahu struktur pemerintahan. Ngapa nak? Di bawah presiden Raffi siapa? Ahmad itu utusan presiden. Ya Allah. Enggak. Bos, harus tahu dong struktur pemerintahan, bos. Nggak mungkin lah, harus menteri. Presiden itu segala sesuatu yang berhubungan dengan- Menteri. Ketika menteri diutus. Ketika menteri diutus di kota Jakarta atau di kota Makassar. Menteri pergi karena yang Jangan macet, bos. yang mengutus presiden. Sekarang saya tanya, siapa presiden? Sebutkan dari Alkitab. Ya udah diam dulu. Moderator, Ya oke. Sebutkan dari dulu. Alkitab. Oke, Sebutkan dari di-mute dulu. Nanti kalau dulu. nanti mulutnya nanti dibuka pakai linggis. Silahkan. Tidak. Sebutkan dari Iya, Alkitab. ya udah diam. Diam dulu kon. Diam. Ini lama-lama gue lempar pakai kipas angin kurang ajar. Sebutkan dari Alkitab. Diam dulu. Oke, silahkan Bang Luga. Silahkan lain. Jadi begini, benar lah yang kubilangkan tadi,
dia menghilangkan gender Roh Kudus yang adalah perempuan, dibilangnya netral atau tidak berkelamin. Inilah kejahatan ajaran gereja kurang ajar ini, ya. Di mana datanya? Data, sabar dulu, Borjong. Data, data. Nah, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, data kan adalah bukti. Sabar dulu, diam dulu. Kejadian berapa? Baik. gue ini lagi mendirikan kepausan, kurang ajar. Diam dulu kau, jangan ngerecokin kau. Jadi gini, Kamu tidak mendirikan kepausan, goblok. Diam dulu, Allah. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut gambar Allah. Jadi perempuan itu gambar Tuhan. Berarti Allah itu ada Tuhan yang bentuknya perempuan, karena Hawa itu diciptakan menurut gambar Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapa yang Tuhan perempuan? Ya, saya pertanyakan yang Roh Kudus jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Katanya sebentar. Pendeta. Inilah pendeta sesat, guys. Sabar dulu. Pendeta sesat ini. Kau jangan dulu ketakutan, nanti kan saya tidak takut dengan agama. Sabar dulu, sabar. Iya, sabar dulu, penyembah patung. Kau main gereja-gerejaan, main paus-pausan, main pendeta-pendetaan, diam dulu muncung kau. Mau bertengkar, saya tidak takut dengan agamamu. Yang ada kami ratakan di Indonesia kalau kami mau. Jumlah kau cuma 6 juta, kurang ajar. Sabar, Tuhan. Kecuali kau lebih terkenal dari saya, kau aja nggak terkenal. Kau aja cuma mimpi ketemu Tuhan. Mana ada nabi? Kau goblok, kau ngaku-ngaku sebagai nabi. Pendeta goblok kau, harga ya. Goblok, nggak boleh. Sebentar ya. Saya ceritakan kesaksian Angelica Jembrana. Udah turun dia? Ku turunin lah, koman sayang Lanjut dulu. Karena dia sudah turun, jadi begini, Katolik ini mau saya hancurkan di akhir zaman ini. Jadi 1,8 miliar ya penduduknya, kan lumayan kan, jadi jemaat King of King ngasih kepuluhan. Jadi gini, 1,8 miliar bukan jumlah yang sedikit. Makanya nanti saya akan mendirikan kepausan atau gereja, mengekspos secara besar-besaran bahwa gerejanya dia inilah yang menghilangkan gender perempuan dari Tuhan Roh Kudus. Itu kejahatan yang terbesar dari dia. Dihilangkan gender perempuan dari Roh Kudus. Roh Kudus itu kan perempuan, Kejadian 1 ayat 27. Nah, itulah bentuk tipuannya. Makanya dibikin Konsili Nikea, mengangkat Roh Kudus sebagai Tuhan, tapi tidak dilibatkan gendernya. Itu kan sebenarnya penipuan. Sehingga Protestan yang dibawa oleh Martin Luther, ketika dia keluar dari Katolik, dia lupa membuang konsep Tritunggal ini. Makanya itulah yang terbawa-bawa oleh Protestan. Akhirnya Protestan sendiri pun kebingungan menjelaskan konsep Tritunggal ini. Makanya ada istilah di gereja bahwa Tritunggal itu misteri yang tidak bisa terpecahkan. Sebenarnya bukan misteri yang tidak bisa terpecahkan. Kejadian 1 ayat 27 sudah jelas-jelas menjelaskan bahwa Tuhan itu gambarnya adalah laki-laki dan perempuan. Apanya yang misteri? Tuhan itu nggak suka bermisteri-misteri. Nah, inilah yang kita harus ajarkan kepada seluruh gereja yang ada di muka bumi, bahwa gendernya Roh Kudus itu perempuan. Pengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Roh Kudus itu kan cara kerjanya kan seperti seorang ibu hamil. Dari kehamilannya lahirlah seorang anak. Yang membuat manusia ini hidup kan Roh Kudus. Jadi keberadaan gender itu terlalu sangat penting. Saya adalah
seorang pendeta yang menghancurkan doktrin-doktrin yang sudah berabad-abad ditelan oleh gereja tanpa menyadari bahwa itu adalah racun dalam gereja. Makanya nggak kuat dia kan, sudah hampir 100 orang Katolik saya injak-injak. Agama penghilang gender Tuhan. Udah, silakan yang lain. Siap. Ada yang perlu dianu deh. Yang enak lah. Gimana, Daeng? Coba tadi cerita yang kesaksian juga itu tuh. Tadi bagus tuh. Angelina Jolie siapa tadi tuh? Ketemu Tuhan gitu ya. Angelica Gembrano, dia dibawa Tuhan ke neraka. Kalian bisa search di Google Angelica ke neraka bagian 2. Dia ketika dia dibawa Tuhan Yesus menelusuri lorong-lorong neraka, bertemulah mereka dengan suster-suster Katolik. Mereka disiksa, dicincang, dipukulin, diinjak-injak, ditikam sama setan, lalu menangis-nangis, menjerit-jerit. Lalu Angelica dengan Yesus, dia bertanya, Tuhan, kenapa mereka disiksa di dalam lautan di neraka ini? Tuhan Yesus mengatakan mereka itu menyembah patung, yang dimana di setiap patung itu ada setan. Walaupun itu patungnya berbentuk Maria, di dalam patung-patung itu ada setan-setan. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa suster ini tidak menikah bukan karena mereka mau ingin mengabdi kepada Tuhan, tapi rata-rata karena gagal dalam percintaan sehingga mereka mengambil jalan pintas menjadi biarawati. Jadi Tuhan juga mengatakan bahwa paus itu nomor 1 adalah duit. Jadi kalau kita perhatikan ya, paus dan kardinal-kardinal di Indonesia itu kan semua orang miskin-miskin semuanya. Karena duitnya disedot ke Vatikan semua, di Vatikannya yang kaya. Ibarat kata tuh yang nikmatin duit seluruh umat Katolik itu cuma Vatikan. Nah sementara kardinal, uskup-uskup yang ada di daerah itu juga mereka didoktrin kejam loh. Mereka nggak digaji, cuma dikasih makan sama jemaatnya. Ya, padahal mereka di Vatikan triliun. Ya, karena udah terkumpul selama berabad-abad. Nah, itu penyebabnya gara-gara patung. Dan juga mengenai Maria. Maria yang ada di dalam gereja Katolik sebenarnya bukan ibu Yesus. Itu adalah dewa Hermes, dewa ibu dan anak, yang dimana di balik itu ada yang namanya Maria Marguela. Maria Marguela ini adalah sosok yang sering menampakkan diri dalam bentuk Bunda Maria. Dia menyamar. Maria Marguela ini adalah jenderalnya Lucifer nomor 3. Pertama Lucifer, nomor 2 Rosa yaitu naga, yang ketiga Maria Marguela, itu ketua setan laut di lautan Pasifik, itu setan perempuan. Nah setan perempuan inilah, Maria Marguela inilah yang punya ide menghilangkan Roh Kudus itu bukan ibu. Tujuannya untuk apa? Ini akan ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Ketika Roh Kudus bukan ibu, maka satu-satunya pilihan adalah Maria. Ketika Maria jadi ibu Yesus, sulit dituhankan karena masa Tuhan punya mama manusia. Jadi kan sulit ditemukan titik ketuhanan Yesus di mana. Nah, karena Maria adalah ibunya Yesus, dia nggak bisa jadi Tuhan. Karena Maria manusia biasa. Nah, Maria Marguela ini sebagai setan jenderal bintang 3-nya Lucifer, dia tahu dia tidak menyerang ketuhanan Yesus, tapi dia main dari Roh Kudus yang menghilangkan kata ibu untuk Roh Kudus, menggantinya dengan Bunda Maria. Nah, inilah yang diwarisi oleh Protestan sampai hari ini. Tetapi di akhir zaman ini akan dihancurkan oleh nabi-nabi. Dan salah satu nabi itu adalah saya. Gitu. Saya akan hancurkan doktrin ini. Karena ini adalah ini adalah induk
induk dari penyesatan. Ibarat kalau ada induk kan berarti ada anak-anak. Nah ini adalah mamanya, nenek moyangnya penyesatan ini. Bukan masalah menyerang ketuhanan Yesus, bukan. Ada yang lebih jahat dari itu, yaitu ini dia. Tertullianus punya jurus. Karena dulu Tertullianus ada lagi lawannya namanya Origenes. Origenes ini mengatakan Roh Kudus itu ibu, tapi Origenes disingkirkan, disiksa, dia persekusi, diusir, sehingga dia tidak bisa mengajarkan ajarannya karena yang membantu Tertullianus adalah Gereja Katolik, yang pada akhirnya juga Tertullianus juga meninggalkan ajaran itu. Seperti itu. Oke. Silakan. Nanggung, kita kan sudah bicara tentang penyesat dengan apa namanya setan lautan tadi disebutin tuh. Ngomong-ngomong laut itu tadi setan yang di siapa namanya itu Maria Marguela. Oh itu yang setan lautan ya. Iya, itu nomor 3. Nomor 3 Lucifer, orang nomor 3-nya. Orang nomor 3-nya, tangan kanan, tangan kirinya Lucifer berarti. Betul. Oke. Ada hubungan sama Nyi Roro Kidul? Itu ada di bawah. Kemungkinan besar Nyi Roro Kidul itu masih pembantunya. Karena ini kan dia bisa melihat musuh. Nyi Roro Kidul masih pembantunya ya? Iya, karena gini ya, Mantap. karena kalau atau mungkin gini ya, atau mungkin dia Maria Marguela, Nyi Roro Kidul, ataupun masih pembantunya. Tapi kalau Muken, ini kan kesaksiannya Muken dia, mantan dukun nomor 1 di Afrika, ketua Voodoo Afrika, dia sudah bertobat. Jadi dia membuat suatu buku. Nah, saya tahu dari buku itu, dan buku ini menjadi bahan rujukan di gereja di seluruh dunia untuk menginjili kaum alam gaib gitu. Jadi makanya saya tahu bahwa dia bilang, Muken dia bilang yang sering menampakkan dalam Bunda Maria itu adalah Maria Marguela. Dari mana dia tahu? Ya dia orangnya, maksudnya Muken dia ikut dalam proyek-proyek itu, proyek apa, pembuatan agama, bagaimana agama bekerja gitu. Jadi Muken dia yang bongkar. Nanti kalian bisa lihat di Google aja, search aja Sekolah Rahasia Lucifer, Muken dia, itu nanti kelihatan semua tuh. Oke lah, kita mau tutup ini lah ya. Sudah jam 1. Belum. Le, jahatan mana Islam apa Katolik? Kenapa? Jahatan mana Islam apa Katolik? Kalau dibilang ya, kalau Muslim ini bukan pengendali microchip. Nah. Dunia ini nanti akan dikendalikan microchip. Yang kendalikan Bill Gates. Bill Gates itu orang Katolik. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang yang induk itu bukan Muslim. Yang induk itu adalah yang benar-benar yang akan menguasai dunia nanti, yang disebut dengan Dajjal itu sebenarnya Katolik. Gitu. Kenapa sih orang-orang tuh susah menerima bahwa Roh Kudus itu perempuan gitu loh? Apa sih menghalangi mereka? Begini, Roh Kudus perempuan itu nanti akan ada hubungannya ketika kita memperkenalkan siapa Yesus. Kan akan mentok di Marianya. Yesus jadi nggak bisa jadi Tuhan jadinya, karena mamanya manusia. Betul. Jadi iblis ini tahu gitu loh. Kalau gue bikin Roh Kudus bukan ibu, maka nanti jutaan orang, miliaran orang akan masuk neraka. Jadi makanya itulah triknya Maria Marguela untuk menyesatkan seluruh bangsa-bangsa. Karena kan di Lucifer dan Maria Marguela ini kan penyesat nomor 1 dunia. Nah, caranya gimana? Ya caranya menghilangkan Roh Kudus ibu. Dan penghilangan gender Roh Kudus sebagai ibu ini kan juga dianut oleh Protestan sampai hari ini. Makanya Protestan pun akan saya hancurkan dengan Katolik, dengan membuat saya sinode sendiri. Begitu. Jadi aku Ini mau untuk memperkuat permainannya gini nanti. nih. Aku mau memperkuat argumen dari Lailuga. Kenapa dia selalu menentang bahwasanya dan mengatakan bahwasanya ini udah fix, aku yakin, karena dia bawa data. Mungkin dia lupa membawakan data, saya ingatkan juga. Saya memperkuatkan argumen dari Lailuga Tambunan. Merpati itu memang sosok Roh Kudus. Karena di waktu pembaptisan ada sosok putra yang di air
dan merpati yaitu Roh Kudus dan Bapa yang di langit. Itu sudah jelas. Kenapa? Kalau kita baca di Kidung Agung 5:10, mungkin Le Luga tahu kan? Kidung Agung 5:10 sampai 16 tertulis di sini loh teman-teman, bahwa Roh Kudus itu bergambar sosok merpati. Merpati ini apa? Sosok feminim ternyata teman-teman. Benar. Kidung Agung 5 ayat 10 sampai 16. Putih bersih dan merah cerah kekasihku menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. Ingat, bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti gagak. 5 di Kidung 5 butir di ayat 16, matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Sudah jelas, merpati menggambarkan sosok wanita. Ternyata benar ada di sini di Kidung Agung. Luar biasa. Aku setuju dengan Le Luga. Di sini merpati di sini. Betul itu. Betul. Nah, jadi dari sini kita tahu, contoh lah dulu ya, kenapa Angelica Gembrano, salah satu nabi besar juga ya, dia juga nabi. Jadi yang nabi itu bukan cuma saya aja. Nah, Angelica Gembrano dibawa Tuhan ke neraka, ternyata Katolik ini menyembah patung gitu. Tuhan nggak suka sama patung. Nah, tapi Katolik juga yang mencetuskan Tritunggal. Harusnya kan kita curiga. Ini anak pemain, tapi bisa bikin rumusan. Coba kita cek dulu deh, kesehatan doktrin Tritunggal itu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kalau itu nggak ada masalah. Tetapi ketika gendernya dihilangkan, itu yang berbahaya. Kan ketika gender dihilangkan dari salah satu Tuhan ini kan jadi nanti akan memunculkan kejanggalan-kejanggalan gitu loh. Kalau satu aja kabel diputus kan pasti kan akan rusak itu semua itu ajaran. Nah, kalau yang saya lihat begini, ketika kita melawan misalnya orang Muslim berdebat dengan orang Tritunggal, pasti orang Tritunggal kewalahan. Hancurnya ketika ditanya, Yesus kan anaknya si Maria, kenapa jadi Tuhan? Hancurnya di situ. Karena Maria itu manusia, tapi dibilang mamanya Yesus. Nah, kalau Yesus mamanya, tidak mungkin Yesus jadi Tuhan. Saya pun nggak akan setuju Yesus jadi Tuhan kalau Maria adalah mama kandungnya. Nah, tetapi ternyata yang benar adalah mama kandungnya Yesus itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus masuk akal. Bapa Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan dalam Allah Tritunggal. Dan sosok ibu, sosok perempuan, istri dari Allah Bapa.